banyak para pengamat yang menyebutnya bahwa pemilu 2019 ini adalah pemilu yang paling besar di dunia, sekaligus juga pemilu yang terkompleks di dunia begitu. Integritas udah, kemampuan udah, wawasan udah. Nah ini, apakah jaringan itu menentukan? Katakanlah misalnya Yang menentukan itu sebetulnya garis tangan kan? Garis tangan tuh. Campur tangan itu nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Awe di Radar Tasik Podcast di programnya Ruang Publik. Nah kali ini saya sedang bersama penulis buku Spirit Demokrasi. Wah ini keren bukunya tentang pandangan-pandangan politik yang ditulis oleh Bapak Dr. Ade Jainul Mutakin MAG. Beliau adalah Ketua KPU Kota Tasikmalaya saat ini dan akan mengakhiri tugasnya pada tahun 2023. Nah kita tentu ingin tahu ya sejauh mana perjalanan Pak Ade Jainul yang bisa menginspirasi kita juga. Dan juga calon-calon ketua KPU nih yang nanti 2023 Anda ingin menjadi ketua KPU. Kita menyimak bagaimana sejauh ini Pak Ade Jainul menjadi ketua KPU yang bisa menjadi contoh bagi Anda. Terima kasih Pak Ade telah hadir ke sini. Siap kan, sama-sama. Ini bukunya terima kasih ya. Nanti saya akan bacain. Keren ini ketua KPU kok bisa nulis buku. Ini yang ditulis apa Pak ini Pak? Itu sebenarnya kumpulan hasil karya mana gitu? Ya ini sebenarnya kumpulan artikel ya. Kumpulan artikel. Artikel yang merespon lah sebenarnya. Karena isu saja, isu-isu yang memang berkembang saat itu. Nah, kemudian kita coba tanggapi, kita tulis dan segala macam lah begitu. Ya akhirnya kemudian setelah dikumpul-kumpul kok banyak nih ternyata kita kompilasi, ternyata cukuplah satu buku kita terbitkan lah. Ini tahun sekarang 2022 ya. Tahun sekarang terbitnya gitu kan. Baru. Ini yang calon-calon ketua KPU nih harus punya ini ya. Keren sekali ini. Nih Pak Ade, sekarang udah 2 periode berarti ya? Betul sudah. Dan tidak bisa lagi melanjutkan sebagai ketua KPU. Bagaimana sih awal mula Pak Ade Jainul dulu periode pertama ingin mimpi menjadi ketua KPU itu gimana awalnya itu? Iya, mimpi itu enggak sih Kang. Iya. Jadi nggak ada dalam bayangan ingin jadi ketua KPU gitu ya? Iya gitu, ngalir saja. Ngalir berarti kan ya? Oh iya. Waktu itu kita banyak ya bersentuhan dengan teman-teman yang aktif di berbagai profesi lah begitu. Termasuk sebagiannya teman-teman yang memang aktif di aktivis kemahasiswaan, aktivis kepemudaan gitu kan. Kemudian juga ada yang aktif di partai politik dan lain-lain lah begitu kan. Nah, dari sanalah kemudian kita berkembang, banyak berdiskusi, berinteraksi dan yang lain-lain, sampai kemudian pada akhirnya waktu itu ya ada pengumuman. Seleksi lah begitu. Seleksi sebagai anggota KPU waktu itu. Dan kebetulan juga ketua KPU periode sebelumnya Pak Dr. Haji Kholis Mukhlis itu kebetulan dosen saya juga. Oh itu deh, dari dosen ke mahasiswa. Iya, dosen saya juga, kan, senior saya juga waktu itu. Ya kita juga banyak berdiskusi dengan beliau yang cukup menginspirasi juga lah beliau. Nah, sehingga dari sanalah kemudian termotivasi gitu kan. Ya asalnya coba-coba gitu kan. Berarti Pak Kholis sama Pak Ade itu satu organisasi? Di kampus apa itu? Di kampus IAIT sekarang. IAIT. Iya. Organisasi apa Kang? Ya dulu kita aktif juga di organisasi ekstra di HMI. Kemudian juga aktif di kepemudaan juga di KNPI. Nah, dari sanalah kita banyak belajar, banyak diskusi ya tentang tentang politik, tentang demokrasi dan yang lain-lain lah. Pak Kholis juga HMI. Betul. Pak Ade juga HMI. Iya. Sekarang calon ada yang di HMI nggak? Calon ketua. Oh itu kan belum. Belum. Itu nanti seleksi lagi di tahun 2023. Baru nanti akan ada seleksi lagi untuk rekrutmen calon anggota KPU di tingkat kota kabupaten. Itu
siapa yang nanti terpilih kan kita tidak tahu gitu. Apakah ketua KPU ini posnya untuk KMI? Enggak juga kan? Enggak juga. Intinya siapapun yang punya kapasitas, yang punya integritas, punya leadership, kemudian juga yang penting adalah diterima dan bisa karena kan ketua KPU itu adalah dipilih oleh anggota yang bersangkutan gitu. Ya kan anggota tuh 5 orang tuh. Nah, yang menentukan siapa jadi ketuanya ya dari 5 orang. Anggota yang 5 itu, ini betul. Siapa aja gitu. Iya, begitu. Iya. Nah, tahun berapa berarti pertama jadi ketua KPU kan atau komisioner KPU? 2013 ya. 2013. Iya, 2013. Berarti udah berapa tahun sekarang? 10. Sekarang 9 baru 9 tahun. 9 tahun lebih. 9 tahun lebih. Ya, menjelang 10. Ya. 2023 itu bulan apa Kang berakhir? Kalau akhir masa jabatan itu kan sebenarnya bulan Oktober. Nah, 2023. Tapi kemarin ada wacana itu ada percepatan. Karena butuh ini ya, pilkadanya makin dekat. Iya, jadi rencananya itu dalam Perpu itu AMJ untuk kota kabupaten itu berakhir di bulan Juli begitu. 2023. Jadi komisioner periode itu berakhir Juli 2023. Betul. Ada komisioner yang udah habis juga masa ininya kalau periode. Teman-teman yang 4 lagi itu sebenarnya masih 1 periode. Masih 1 periode. Jadi masih dari yang 4 ini sebenarnya masih punya kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi lagi di tahun 2023. Oh, jadi bisa aja dari ketua KPU-nya dari kalau misalnya mencalonkan lagi bisa memungkinkan. Bisa jadi. Jadi hanya Pak Ade Jainul saja yang tidak bisa lagi menjadi komisioner KPU. Iya betul. Untuk periode berikutnya. Betul. Oh jadi estafetanya masih aman untuk 2024 berarti. Tidak menjadi 0 semua atau bisa mungkin jadi 0 semua ya. Itu nanti kewenangannya KPU RI nanti. Begitu. Ini kan menjadi ketua KPU itu tidak jadi bayangan Pak Ade ya. Iya. Dan memang jarang anak-anak ingin menjadi ketua KPU. Cita-citanya kan rata-rata jadi dokter, presiden, guru atau dan sebagainya. Jarang ada yang ingin jadi ketua KPU. Iya. Ini gimana yang dirasakan nih kan? Iya. Memang pertama itu ya kalau secara ini kan saya dulu aktifnya kan secara formal ya. Itu kan di profesi dosen ya. Jadi dosen gitu. Ya, dosen ini kan lebih banyak kan di tataran-tataran di tataran-tataran akademis, di tataran-tataran teoritis kan begitu kan. Kan. Jadi lebih ke normatif kebanyakan kan begitu. Nah, ketika di KPU ini kan harus bisa memadukan itu. Bukan hanya kemampuan dari sisi teoritis, bukan hanya kemampuan dari sisi konsep begitu, tetapi juga harus bisa memiliki kemampuan manajerial juga, leadership juga, komunikasi juga, begitu kan, dan jaringan. Nah, jadi itulah karena kan kita mengelola banyak pihak begitu di dalamnya begitu. Oh iya. Berarti Kang Ade itu dulunya dosen. Ketika menjadi komisioner KPU itu masih aktif menjadi dosen atau dilepas? Ketika sudah jadi anggota KPU ada aturan memang tidak boleh bahwa anggota KPU itu menjalankan profesi yang lain. Udah harus di sana. Iya, dan juga harus bekerja sepenuh waktu. Oh ya, jadi melepas semuanya. Iya. Jadi kalau sudah dosennya udah banyak tunjangan pensiun harus berani melepas berarti kan. Itu pilihan pada akhirnya. Itu pilihan pada akhirnya. Tapi itu setelah dilantik berarti ya lepas semuanya. Betul. Kalau mencalonkan masih bisa kan? Tidak harus berhenti dulu jadi baru mau mencalonkan. Kalau baru tahapan itu nggak apa-apa kan. Nanti kalau sudah terpilih maka dia harus menyatakan pengunduran diri. Gitu. Beda dengan untuk menjadi calon bupati kan, belum jadi bupati harus mundur dulu PNS misalnya. PNS harus mundur dulu gitu kan. Ditetapkan jadi calon. Jadi calon harus mundur dulu. Oke. Oh iya. Ini yang tantangan yang paling terngiang sama Pak Ade Jainul sepanjang mengelola KPU nih sampai sekarang. Kira-kira apa nih proses yang paling ini unik atau unik-unik atau paling menantang atau paling dikenang apa kira-kira? Apa ya? Pemilu mana gitu kan? Iya, pemilu
sepanjang pemilu itu ya memang masing-masing sebenarnya ada dinamika tersendiri gitu. Nah, sebenarnya perbedaannya gimana masing-masing tersendiri begitu kan. Ketika awal itu kan di 2000 berapa? Itu kan pemilunya belum disatukan begitu ya. Masih 2009 kan ada. Oh, belum berarti pada ya 2009. Ya, 2012 atau 2011 kalau nggak salah. 2014 ya. 14 oh ya 2014. Nah, itu masih pilpresnya kan masih terpisah. Ya, betul. Gitu. Kemudian juga pilkadanya terpisah juga, pilwalkot, pilgub begitu. Nah, ini sebenarnya yang tantangan paling berat lah ya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya itu adalah di pemilu 2019. Ya, betul. 2019 karena di 2019 ini memadukan begitu ya. 5 jenis pemilihan dalam satu waktu begitu. Sehingga banyak para pengamat yang menyebutnya bahwa pemilu 2019 ini adalah pemilu yang paling besar di dunia, sekaligus juga pemilu yang terkompleks di dunia begitu. Terumit lagi di dunia. Dan waktu itu kan kita semuanya bangsa Indonesia ini belum punya pengalaman untuk melakukan tahapan pemilu sebegitu besar begitu. Dan pengalaman itu bisa dijalankan di 2024 berarti ya. Iya. 2019 itu. Sehingga kemudian ketika dari awal ini setelah selesai begini kan kalau bahasa Sundanya teh nyaris nggak percaya begitu kok mampu melaksanakan tugas sebesar itu gitu loh Kang Sandi. Iya. Di sana berarti ada kepuasannya ya. Luar biasa Kang Sandi. Berarti seperti beres menulis buku ya kepuasannya. Iya. Seperti penyair beres menulis puisi gitu. Betul. Ya. Ada kepuasan batin. Kalau jurnalis mah beres nulis berita seger gitu kan. Iya. Jadi di sana kompleksitas di tahun 2019. Dari kacamata Akang ini bagaimana sih warna politik di Kota Tasik itu gimana? Partainya, pemilihnya, di Tasikmalaya ini cukup dinamis. Menurut saya itu dinamis ya, baik itu peserta pemilunya ataupun kemudian juga pemilihnya begitu. Kompetisinya cukup ketat juga menurut saya, kompetisi baik itu antar parpol ataupun di internal parpol begitu. Tapi yang menariknya termasuk juga mungkin para pemilihnya begitu ya. Cukup militan lah masing-masing. Jadi masing-masing cukup militan, punya konstituen, punya pendukungnya masing-masing, baik itu pendukung parpol secara umum ataupun para pendukung dari masing-masing caleg begitu. Itu menurut saya cukup militan juga mereka gitu. Nah, tapi yang memang menariknya di Kota Tasik ini walaupun memang begitu ketat kompetisinya, tetapi saya melihat bahwa baik itu antar caleg, antar parpol, antar pendukung dan yang lain-lain itu mereka tuh rukun. Itu dia. Jadi tetap saja udah bertarung. Iya, begitu. Itu uniknya begitu. Walaupun kompetisinya ketat, tetapi mereka masih bisa menjaga itu. Nah, kan Pak Ade juga bisa mungkin menganalisis setiap periode atau setiap zamannya di pemilu itu ada daya tawar dari para politisi yang berbeda-beda. Partai-partai itu kadang-kadang harus menawarkan sesuatu yang berbeda dari kota ke kota. Betul. Di Kota Tasik sangat identik nih dengan kata religius misalnya. Betul. Partai kami religius, atau kalau partainya tidak religius, orangnya religius gitu kan. Bagaimana dengan kacamata Pak Ade? Apakah memang ada di periode tertentu citra religius itu punya daya jual kepada pemilih? Mungkin sebagian ya. Mungkin sebagian ya. Tetapi menurut saya ini tidak terlalu besar lah. Isu-isu isu-isu yang sifatnya lebih ke penonjolan citra-citra tadi lah begitu ya. Kalau bahasa sekarangnya itu ada istilah populisme ataupun politik identitas gitu ya, seperti itu. Menurut saya masih ada sebenarnya, tetapi itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh lah, tidak signifikan begitu. Yang menurut saya yang signifikan itu adalah bagaimana si kandidat gitu ya. Si kandidat ini ada ikatan ini kan. Ada engagementnya kayak gitu kan dengan si pemilih begitu. Apakah kemudian karena
seringnya berinteraksi, karena juga memang bahwa yang bersangkutan ini sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat. Menurut saya itu justru yang lebih kuat begitu kan, alasan-alasan si pemilih itu memilih terhadap si kandidat begitu, dibandingkan dengan hanya penonjolan citra diri yang menonjolkan bahwa yang bersangkutan ini sebagai seorang yang pengusaha atau yang religius segala macam. Ada mungkin, tapi nggak terlalu berpengaruh menurut saya. Berarti kedekatan justru yang paling diminati oleh pemilih Kota Tasik berarti ya. Atau mungkin hampir keseluruhan kedekatan itu ya. Makanya tadi kemudian pengenalan dulu gitu kan. Ada pengenalan, gimana kita mau milih kalau kenal aja enggak gitu kan. Tapi kan setelah kenal juga kan apa sih kenal ini kan. Kalau kemudian kita tidak ada ikatan, dalam artian ikatan tuh ya apakah pernah berinteraksi, apakah yang bersangkutan itu bisa dipercaya atau segala macam lah begitu kan. Nah itunya. Kalau identik, ada nggak kan perubahan setiap di 10 kecamatan nih? Betul. Akan mungkin melihat data di KPU atau juga menerima berbagai masukan. Setiap wilayah itu ada nggak yang paling konsisten atau menonjol bahwa kecamatan itu identiknya dengan sesuatunya pingin begini pemilih itu? Kalau saya belum melihat ya karakteristik dari masing-masing itu, tapi menurut saya kecenderungan itu sebenarnya kalau di Kota Tasikmalaya itu hampir tidak jauh berbeda lah ya, antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain dari perilaku pemilihnya. Misalnya gini, karena Cihideung dan Tawang itu adalah pusat kota maka yang harus ditawarkan adalah ekonomi, infrastruktur, kesehatan. Kemudian sementara Taman Sari misalnya, karena Taman Sari ini wilayah jauh dari perkotaan, ini yang mesti ditawarkan. Itu ada korelasi nggak dengan tempat? Nah ini memang kalau sampai sejauh ini memang harusnya ada riset lah kan. Iya. Ketertarikan daripada masyarakat gitu terhadap kandidat, terhadap para kandidat tersebut gitu. Nah namun sebenarnya kan pertama bahwa ketika kampanye peserta pemilu itu kan sebenarnya visi misi parpol sebenarnya. Gitu. Tapi bagaimana kemudian para kandidat itu bisa mengelaborasi lah dari visi misi parpol tersebut begitu. Nah ini tentu masing-masing parpol ataupun tadi dari kandidat-kandidatnya itu adalah bisa, tentu biasanya mereka punya survei tersendiri. Nah, gitu artinya gitu. Kecenderungan masyarakat di sini tuh isu apa sih sebenarnya? Tapi kalau dilihat itu sebenarnya relatif ya rata-rata sama lah gitu. Intinya adalah bagaimana kemudian ingin melakukan perubahan, perbaikan, kesejahteraan dan yang lain-lain lah terhadap. Secara umumnya itu. Tapi kalau secara spesifiknya mungkin tergantung kepada survei masing-masing konstituen yang dihadapi lah begitu. Oke, siap. Ini Kang, Akang kan sudah malang melintang di dunia per-KPU-an. Tips bagi mereka atau ini calon-calon nih yang 2023 nanti. Betul. Kan ada satu kursi misalnya, satu pos yang kemungkinan baru atau menjadi baru semuanya. Yang satu pos mah kan pasti baru tuh. Atau yang 4 pos itu kan bisa menjadi sama atau bisa berubah total semuanya. Kalau ingin menjadi komisioner KPU, apa yang mesti dilakukan? Kan Akang tuh orang yang paling berhasil masuk. Integritas aja tidak cukup, pengetahuan aja tidak cukup. Tapi ada apa yang bisa memenuhi untuk masuk ke komisioner KPU? Ya kan sebenarnya di KPU kan tidak ada syarat khusus kan ya. Syarat khususnya adalah yang bersangkutan tidak boleh yang bersangkutan bukan sebagai anggota partai politik. Itu dulu mutlak. Itu dulu mutlak gitu. Nah, kalaupun kemudian yang lain-lainnya tadi pengetahuan, wawasan yang berkaitan dengan masalah regulasi, kaitan dengan masalah undang-undang dan yang lain-lain lah begitu. Itu tentu wawasan-wawasan wawasan-wawasan yang sifatnya regulasi lah ya, pengetahuan. Nah, selain itu juga tentu bukan hanya itu, tapi juga kemampuan manajerial,
kemampuan leadership, bekerja sama dalam satu tim, kemudian juga bekerja dalam tahanan dan yang lain-lain lah gitu. Tapi itu bukan itu nanti wewenangnya ada di pansel. Wewenangnya ada di pansel kan gitu. Kalau yang dirasakan oleh Pak Ade Jainul, apakah jaringan itu menentukan? Integritas udah, kemampuan udah, wawasan udah. Nah ini, apakah jaringan itu menentukan? Katakanlah misalnya yang menentukan itu sebetulnya garis tangan kan. Garis tangan sebenarnya. Campur tangan itu nomor sekian sebenarnya. Jadi campur tangan nomor sekian. Nomor sekian gitu kan. Nah gitu. Baru nanti tanda tangan. Kan ini dari Pak Holly, HMI, Agang kan HMI, mungkin ada jaringan PMI yang lain di komisioner lain, mungkin ada jaringan organisasi ini, itu yang yang saya maksud gitu. Apakah jaringan itu menentukan tidak gitu kan? Yang intinya adalah kalau memang tadi ingin jadi anggota KPU, ikut aja dulu tes. So gimana pun jaringan kuat kalau nggak ikut tes ya gimana? Yang pertama ikut tes tadi, administrasi penuhi. Ya administrasi penuhi, jangan sampai nanti hanya gara-gara materai nggak lolos gitu kan. Gimana ini mau ngurus negara, materai aja nggak bisa diurus kan repot ya. Betul. Nah itu satu. Jadi yang kedua nanti ini di salah satu tahapan di seleksi itu nanti melalui CAT atau CAT gitu ya, atau CAT tadi. Jadi tes yang menggunakan aplikasi komputer itu. Nah, itu biasanya di sana banyak yang tidak lolos itu begitu. Karena kan di sana diuji ya pengetahuan kita, wawasan kita berkaitan dengan masalah pemahaman kebangsaan, wawasan undang-undang, kemudian juga tadi regulasi dan segala macam lah begitu. Ya, jangan sampai nanti kita mau seleksi KPU, kita nggak tahu juga tugas wewenang KPU itu apa dan segala macam gitu kan. Nah, jadi itu juga harus dikuasai. Itu kan karena tadi ya kita di CAT begitu. Setelah itu di CAT juga nanti ada tes-tes lain lagi begitu. Tesnya itu banyak sekali, ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan juga kan ada general check up, bukan hanya tes fisik begitu. Apalagi sekarang ya tes kesehatan ini agak ketat begitu. Apalagi KPU ya, untuk PPK aja sekarang itu tidak hanya cukup keterangan sehat biasa begitu. Di dalamnya itu harus ada menyertakan keterangan cek hasil lab ya, dari tes kolesterol, kemudian juga tes hipertensi, tekanan darah, hipertensi, begitu satu lagi itu lupa lagi gitu. Jadi itu di KPU itu general check up, mulai EKG jantung segala macam. Gula darah. Gula darah tadi kayak gitu. Nah, termasuk juga yang tes itu tuh, yang tes rohani itu. Psikologi. Psikologi itu. Sebelum ke psikologi lain lagi bukan psikologi ya. Kalau tes psikologi lain bisa lagi nanti. Nah, itu ada lagi itu. Ya, jadi kemudian satu itu. Nah, kemudian juga nanti ada tes psikologi lagi. Jadi tes psikologi itu lebih menentukan kepada bukan bagus atau tidak bagus, kecocokan lah mungkin oleh ahli karena ahli kan. Ini cocok nggak ini sebenarnya? Karena kan karakteristik personal dari sisi psikologis dia dengan karakteristik pekerjaan di KPU begitu. Itu lebih ke arah sana. Lebih ke kecocokan. Ini Pak Ade 2023 akan segera datang. Mau kemana nih setelah 2023? 2023 berdekatan dengan 2024. Apakah tertarik untuk mencalonkan diri? Jadi Kang Sandi, rumusnya ini adalah step by step. Mengalir berarti ya? Iya, gitu kan, nggak mungkin juga kita langsung step by 10 step gitu kan, 10 step gitu kan, nggak gitu. Jadi satu langkah aja, jangan dulu satu langkah mikirin 10 langkah, nanti pusing nanti. Jadi kuncinya adalah umpamanya nih bulan ini konsentrasi 1 bulan ini selesaikan. Kemudian bulan selanjutnya tugas-tugas ini selesaikan. Jadi saya pribadi mungkin sekarang ini lebih banyak lebih konsen kepada menyelesaikan
menyelesaikan sisa tugas ini. Saya khawatir justru kalau mikirin yang lain-lain dulu, khawatirnya nanti ini tugas tugas akhir ini terganggu gitu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah ada membuat foto di media sosial. Oh iya. Bikin jargon-jargon. Iya. Kasih kode 2024. Belum ada memang partainya, tapi sudah ada. Ya, sekarang kan ada media sosial. Iya, betul. Ya, media sosial kan bebas aja. Ya. Untuk branding dulu gitu kan. Branding pribadi lah, personal branding dia. Kan ya itu kan bisa kepentingannya untuk macam-macam gitu. Bisa nanti jadi influencer gitu kan. Atau endorse produk gitu lah, itu bisa aja gitu. 2024 sangat berdekatan sekali dengan ketua KPU ini. Bisa mungkin 2024 bisa ke komisioner yang di atasnya. Amin. Ya, bisa ke pileg. Pileg provinsi atau kembali menjadi dosen. Kan pilihan kan. Banyak pilihan lah kan. Atau jadi penulis buku. Begitu Kang Sandi, betul. Ini Kang, terakhir barangkali bagi Akang untuk para pemilih, baik khususnya para pemilih mula. Kenapa kita harus menggunakan hak pilih kita di setiap pemilu? Betapa pentingnya, apa yang menjadi urgensi pentingnya kita memilih salah satu calon? Jawabannya sebenarnya ada di buku itu. Berhubung pemirsa tidak membaca, saya yang akan membacanya. Buku itu. Silakan Pak. Jadi kenapa pentingnya memilih begitu ya? Jadi memilih ini sebenarnya bukan hanya peristiwanya betul bahwa kita ini datang ke TPS mencoblos begitu kan. Peristiwanya sangat sederhana begitu kan. Kita datang ke TPS, kemudian kita mencoblos terhadap kandidat yang kita pilih begitu. Namun pada hakikatnya ketika kita datang ke TPS, kita menyalurkan hak suara kita, itu pada hakikatnya di dalamnya itu ada semacam semacam bagaimana kita menyampaikan atau menitipkan gitu ya, menitipkan kepercayaan kita, menitipkan harapan kita. Jadi sebenarnya di sana tuh ada semacam sosial kontrak begitu ya, ada kontrak sosial kita dengan itu. Jadi sebenarnya ketika kita memilih ini adalah kita sedang mempercayakan harapan kita, kepercayaan kita kepada calon-calon kandidat yang akan kita pilih. Nah, calon-calon yang kita pilih inilah yang kemudian nanti akan menempati posisi-posisi strategis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan begitu. Baik itu di tingkat lokal ataupun di tingkat nasional begitu. Baik itu yang di legislatif ataupun yang di eksekutif. Yang di legislatif yang kita pilih itu nanti adalah mereka yang menyusun regulasi-regulasi yang nanti bisa di sana itu adalah saluran aspirasi rakyatnya begitu. Keinginan-keinginan rakyat ini kan harus didengar oleh mereka, dan mereka itu adalah harus merupakan representasi dari keinginan rakyatnya begitu. Pun demikian eksekutif, baik itu wali kota, bupati, gubernur ataupun presiden, itu kan eksekutif apalagi yang tugasnya tentu adalah melayani begitu. Nah, jadi kalau kemudian kita tidak peduli dengan hal tersebut begitu, nah nanti kita nggak punya kepedulian untuk itu begitu. Nah, jadi bagaimana kemudian peristiwa memilih ini adalah peristiwa bagaimana kemudian kepedulian kita terhadap kemajuan masa depan bangsa kita begitu. Pada hakikatnya di sana. Oke. Baiklah Pak Ade ya. Itu para pemilih pemula betapa pentingnya kita harus menggunakan hak pilih, kata Pak Ade Jainul seperti itu. Dan nanti lengkapnya di sini. Terima kasih kalian sudah datang di sini ngobrol dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di sini dalam kesempatan yang akan datang kan. Ya, Pak Sandi. Sekali lagi yang belum subscribe channel Radar Tasik Podcast, subscribe dulu biar bisa menonton perbincangan-perbincangan berikutnya tentang politik 2024 dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.